Insya Allah sekarang kita akan membahas tentang menguburkan mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimisalkan kuburan, makam. Karena kondisinya malam, padahal sudah digali ya. Mudah-mudahan pengorbanan kalian yang sudah menggalinya dapat pahala. Jadinya malah prakteknya di sini. Jadi intinya, ini sebenarnya idealnya adalah dalam kuburan itu setinggi orang berdiri ditambah melambaikan tangan. Tapi sudah cukup ketika sudah tidak berbau dan aman dari binatang buas. Jadi dengan ukuran kepala orang dewasa pun ini sudah cukup. Nah, maka di sini saya akan jongkok. Ini ibaratnya saya berdiri ya. Jadi dalam ini ibaratnya, contohnya. Karena nggak mungkin kita gali di sini kan ya. Nah, model yang pertama ini al-lahad. Al-lahad itu bagaimana? Ini posisinya seperti biasa, kotak seperti itu. Lebarnya seukuran saya bisa masuk, mayat pun bisa masuk. Dalamnya seukuran orang dewasa, tambah melambaikan tangan atau seukuran kepala. Nah, bagian kiblatnya itu kiblat ini barat kan ke sana. Ini di sini ada lubang untuk menempatkan si mayit. Ya, ini namanya al-lahad. Dan al-lahad ini lebih utama daripada asyak. Asyak itu nanti saya akan jelaskan di tengah ya. Hanya saja kalau tanahnya ini lembek, ini menggunakan model al-lahad ini kurang baik. Kenapa? Karena ditakutkan nanti longsor sebelah sininya. Jadi ini bagus bagi yang tanahnya ini keras. Paham ya? Sehingga ini yang tanah yang di sini itu menahan. Tapi kalau lembek, ini lebih baik menggunakan asyak. Bagaimana asyak? Saya contohkan dulu. Nah, bagi yang tanahnya ini lembek atau mudah longsor, maka model makam asyak ini lebih bagus. Ini seperti biasa, lurus, sebelah sini, lurus. Nah, bagian sini gak begitu tengah. Kalaupun di tengah gak masalah, cuman ini kan nanti susah mengurus, maka agak sedikit ke arah kiblat. Gak menempel sampai ke sini, ke tanahnya, tapi agak sedikit ya sekitar 5 jari. Kemudian dikasih lubang sedalam manusia atau mayat bisa dimasukkan di sini. Jadi nanti mayatnya dimasukkan langsung diposisikan seperti ini. Jadi ini mayat masuk ke dalam lubang ini. Ini saya kasih hitam, ini berarti lubang seukuran tubuh mayat. Kalau tubuh mayat ini misalnya diukur ada 2 jengkal, maka dalam ini 2 jengkal. Paham ya? Sehingga nanti ketika mau menaruh papan, ini si papan cukup begini aja. Taruh lurus, semua dari kepala sampai ke kaki. Dan ini kan aman dari longsor. Ini kalau tanahnya lembek. Tapi kalau tanahnya tidak lembek, al-lahad tadi, si mayat ini dimasukkan ke samping, bukan di tengah. Mafhum ikhwan? Kita lanjut yang al-lahad tadi. Sekarang kita lanjut dalam bentuk penguburan yang mana galiannya dalam model al-lahad yang posisinya di samping. Ya, ini dalamnya seukuran mayat. Sekali lagi, ini saya seakan-akan berdiri dalam kuburan. Ini harusnya lebih tinggi lagi sih ya. Tapi ibaratkan ini sejajar lah. Jadi dalamnya itu seukuran kepala orang dewasa. Sunnahnya mayat itu masuk dari arah selatan. Jadi kepalanya dulu
mengarah ke utara. Coba langsung. Nah, jadi posisinya seperti ini cara ngambilnya. Saya yang bagian akhir menerima kepala. Langsung kita ke bawah. Balikan. Posisi ini baik al-lahad ataupun asyak yang tadi di tengah, ini wajib seperti ini. Menghadap ke kiblat, ke sana, ke kiblat. Ya. Dan nanti kita tinggal narik talinya, ikatannya. Paham sampai sini? Lalu coba ada sebagian yang posisinya seperti ini di sini. Boleh naik sebagian sini, 3 orang. Awas hati-hati licin. Nah, ini posisi di sini. Duduk, Dik. Bagaimana dengan seperti ini? Justru kebanyakan orang seperti ini. Ini tidak masalah, tidak apa-apa. Hanya saja tidak mendapatkan kesunahan mendahulukan kepala daripada anggota badan yang lainnya. Jadi yang bawah tinggal menerima. Lepas. Langsung dimasukkan ke dalam al-hadnya. Ke dalam lubangnya. Paham? Seperti itu. Mau di sebelah sini nggak masalah, tapi bagusnya adalah datang dari arah selatan sehingga yang masuk ke dalam kubur itu kepalanya duluan. Paham ya? Nah, orang-orang yang menunggu di sini, coba yang menunggu. Nanti setelah beres, ini disunahkan untuk membuat gulungan-gulungan seperti bantal dari tanah. Ya. Jadi seperti ini, misalnya saya di atas. Ini tanah di sini nih. Minha khalaqnakum, lempar aja. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 3 kali. Jadi seakan-akan ikut menguburkan dengan membaca itu. Oh, ada yang lupa. Ketika tadi Mang Dani mengambil mayat, ketika ngambil, ulangi lagi. Nah, kasih. Nah, ketika ngambil seperti ini, doanya Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai dimiringkan. Paham ya? Kemudian ada sebagian daerah itu yang azan di kuburan. Bagaimana itu? Itu memang tidak ada dalilnya. Baik dari hadis yang sahih, bahkan yang dhaif pun tidak ada. Tapi ulama mengkiaskan. Orang lahir saja diadzankan, maka orang yang meninggal pun ini diadzankan sebagai penghormatan terakhir bagi si mayat. Ya. Jadi bagus. Tidak bid'ah. Karena tidak melanggar syariat. Silahkan dilakukan. Hanya saja yang salahnya itu mayat baru datang, belum dikuburkan, belum sampai sini nih. Orang udah adzan di dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan gitu. Tapi ini sudah dimiringkan. Bahkan ini sudah dibuka, sudah dilepas, sudah ditempelkan. Ini ikatan sudah dilepas, kaki sudah ditempelkan dengan tanah. Baru di situ adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan baru sampai makam langsung diadzanin. Tapi setelah dikuburkan sudah ditempelkan wajahnya ke tanah, kakinya ditempelkan ke tanah, di belakangnya sudah dikasih ganjal, barulah diadzankan sebagai penghormatan. Paham? Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Habis ini kita nanti kasih papan dan juga kasih di apa? Di urug ya. Cuma sampai sini ada pertanyaan dulu belum? Biasanya ini ada kain ditutup itu. Oh, kain ditutupin itu biar nggak panas aja.
Biar apalagi ketika nguru kan dikasih di sini ada tikar. Itu kan ya kalau nggak dikasih tikar itu tanah langsung kena kita. Dan kasih payung itu supaya orang yang menguburkan tidak panas. Karena di dalam kubur itu panas, Pak. Ya. Nggak lebih dari hanya sekedar untuk tidak kepanasan saja. Ada yang lain? Nggak ada. Kita lanjut di bagian sini ya. Cuman karena nanti nggak terkena kamera, kita hilangkan dulu. Kita praktek di samping sini ya. Nah tadi kalau model al-had berarti ini di samping. Kalau model asyak yang di tengah berarti ini di tengah. Sama. Ini bagian kepala harus nempel ke tanah. Buka dulu. Ya. Setelah dihadapkan ke kiblat, kemudian kita buka semua. Makanya tadi talinya di samping kiri. Biar mudah, tinggal tarik aja semua. Tarik. Gak usah dilepas sampai maksudnya dibuka terus dijadikan jimat, gak usah ya. Musyrik itu namanya. Udah gini aja cukup. Sudah dibuka semuanya. Bagian atas dan bawah dibuka. Bagian bawah dibuka. Ini pun dibuka. Nah, cukup seperti ini ya. Yang penting si wajah udah kebuka. Gak harus sampai sini. Ini ditempelkan ke tanah. Kalau nggak nempel, kasihlah bantalan tadi tanah itu, taruh di bawahnya sehingga ini nempel. Di pipinya bisa, sehingga tanah bertemu dengan tanah. Kita diciptakan dari tanah, maka kembali ke tanah. Pada saat dikuburkan, ini bagian kepala ada yang nempel ke tanah. Baik itu depannya ataupun pipinya. Dan supaya ini ketika ini nempel ke tanah, ini tidak guling nanti gini. Akhirnya nanti dia telungkup. Ya. Ini diratakan supaya ini nempel ke tanah. Ini karena bonekanya kecil kepalanya jadi gak nempel. Kalau manusia biasanya nempel. Kemudian bagian kaki. Sini Gung, kaki. Bagian kaki ini dibuka juga semuanya. Nih, seperti ini. Bagian ujung ininya ditempelkan ke tanah, dua-duanya. Ya. Bagian atas, bagian bawah ditempelkan ke tanah. Nah, seperti ini. Ke tanah yang sini. Kemarin waktu penjelasan saya lah. Ini harus nempel ke bawah ya. Ini nggak perlu nanti jauh. Tapi cukup ujung-ujung jarinya ditempelkan ke tanah. Paham sampai sini? Setelah wajahnya ini nempel ke tanah, begitu juga dengan kakinya nempel ke tanah, dikasih bantalan. Kalau ini tadi bantalan supaya menyentuh tanah wajahnya. Kemudian di belakang, ini fungsinya untuk supaya ini tidak telentang si mayat. Paham ya? Sebenarnya tidak perlu. Tapi ditakutkan telentang, maka dikasih ganjalan. Dan gak usah dengan tanah juga, dengan kayu pun gak apa-apa. Cuman kan biar mudah, ini menggunakan tanah itu materialnya sudah ada di situ kan, tinggal bulut-bulutin, udah begini aja cukup. Sehingga si mayat ini kokoh, gak mudah terguling ke belakang. Setelah itu baru diadzankan. Setelah diadzankan, baru kita tutup. Tutupnya bagaimana? Seperti ini. Ini sebenarnya kan di dalam ya. Terus dari kepala sampai ke kaki, baik menggunakan bambu ataupun menggunakan kayu sama saja. Yang penting si tanah ini tidak langsung terkena kepada si mayat ketika si mayat ini diuruk oleh tanah. Paham ya? Setelah dikuburkan,
ini sudah tertutup misalnya. Dan ini misalnya adalah kuburan tersebut. Jadi ini bagusnya itu larta, tapi walaupun menggunduk ini tidak apa-apa. Dan ini bagusnya adalah menggunakan batu nisan, bukan menggunakan papan nama. Dan haram kalau di tempat umum, ini kuburan dibikin bangunan, kasih keramik, dibangun, ini haram. Tapi kalau di tanah pribadi, hukumnya menjadi makruh. Kecuali ulama, makam ulama, walaupun di pemakaman umum, maka boleh dibikin bangunan. Faham? Ada pertanyaan nggak? Lamun misalkan udah tanggung dibikin keramik gitu, Udah tanggung ya udah, yang sudah biarkanlah berlalu. Ya. Tapi yang belum kalau bisa janganlah. Adalah yang lain? Masalah talqin bagaimana? Kalau masalah talqin, ini ada sebagian ulama yang menyunahkan, ada yang memakruhkan dalam arti bid'ah, ada yang juga yang mubah, silakan saja. Tapi sebenarnya talqin ini bermanfaat untuk yang dikubur dan bermanfaat juga bagi yang menguburkan atau orang-orang yang berada di sekitar kuburan. Jadi mau ditalqinkan ataupun tidak, ini tidak masalah. Ini dalam 4 madhab ini berbeda pendapat. Dan keempat madhab semuanya ada pendapat. Maksudnya dalam 4 madhab ini semuanya berpendapat, ada yang menyunahkan. Keempat madhab juga sebagian ulamanya ada yang memakruhkan dan ada yang memubahkan. Jadi campur. Keempat madhab semuanya hukumnya mudah. Tapi memang bagus. Sebagian ulama berpendapat talqin ini bermanfaat untuk mayit. Karena sebelum mayit ini ditinggalkan 40 langkah dari orang yang terakhir, maka dia belum ditanya oleh mungkar dan nakir. Nanti kalau orang terakhir sampai langkah ke-40, baru mungkar nakir datang menanyakan keadaan si mayit, man rabbuka, dan seterusnya. Tapi sebelum itu dia belum ditanya, maka sebelum ditanya kita ingatkan, ya, jika datang 2 malaikat dan seterusnya. Jadi bagus saja dikerjakan, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Ada yang lain? Gak ada? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan dan juga menyebarkan atau menyampaikan kepada yang gak hadir di sini. Terutama bagi yang sudah punya istri, ini harus mengingatkan kepada istrinya, karena nanti kalau jenazahnya perempuan, maka perempuan juga yang mengurusnya. Insyaallah ya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.